Shalom saudara-saudara, selamat Sabat, selamat bertemu kembali walaupun dari jarak yang jauh, karena kita masih di dalam isolasi oleh karena wabah yang sedang melanda dunia ini. Dan saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita rindu datang kepadanya terlebih dahulu meminta kuasa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini memiliki satu kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Kami memohon kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami agar kami boleh memahami akan firman-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk berbicara. Kuasai kami semuanya karena kami berdoa dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pernah kehilangan dompet cukup lama. Pada waktu saya melayani di Pulau Nias, waktu itu sudah beberapa tahun berjalan baru mulai ada mobil yang bisa ditumpangi dalam jarak perjalanan 120 km lebih. Namun ini ditempuh hampir 1 hari, saudara-saudara. Oleh karena saya ingat waktu itu mungkin aspal dari 120 km lebih ini baru ada sekitar 30 km. Jadi yang lainnya itu tanpa aspal, bahkan masih banyak lumpur oleh karena baru mulai jalan itu diperbaiki. Jembatan masih dari kayu-kayu, ya. Kita harus turun, lalu dengan hati-hati ini bus harus dituntun supaya bisa lewat. Dan tidak jarang ada yang sampai kecelakaan terbalik, saudara-saudara. Ya, ada sungai yang harus kita lalui tanpa ada jembatan sekian puluh meter lebarnya. Bahkan ada yang sampai 200 meter lebarnya lebih. Dan tidak jarang juga kalau datang hujan, kadang-kadang ada juga ini kendaraan yang sampai dibawa berkilometer oleh air. Saudaraku, ini pengalaman yang luar biasa. Satu kali, saya naik kendaraan pulang dari bagian selatan pulau kembali ke kota. Saya pegang kantong saya raba. Tidak ada dompet saya. Mobil sudah pergi, dan saya mulai ingat semua perjalanan saya di mana, sebab ini sangat penting. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, memang tidak enak kalau kita kehilangan, saudara-saudara. Itu sekitar 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Karena saya tidak tahu pasti di mana itu jatuh. Tapi setelah 1 minggu lebih, saya melihat kembali itu mobil yang saya tumpangi. Dan luar biasanya, saudara. Karena waktu itu saya duduk persis di samping, dekat jendela bus ini. Rupanya saya punya dompet terjatuh di celah-celah antara dinding bus itu dengan jok daripada mobil ini. Dan saya bersyukur sekali, betapa bersuka cita, karena sudah sepanjang minggu saya cari dan pikiran saya terganggu sebab ada yang penting di situ, saudara. Dan ketika itu saya temukan, saya sangat lega, luar biasa. Saya berdoa untuk itu dan Tuhan jawab waktu itu. Kembali saya punya dompet. Karena ada surat-surat penting yang ada di dalam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, judul pelajaran yang saya bawakan sekarang ini adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan Yesus dalam kitab Lukas pasal 15
menceritakan ada 3 keadaan hilang di dalam Alkitab. Yang pertama, sadar ia hilang tapi dia tidak tahu bagaimana kembali. Yang kedua, tidak sadar dia hilang dan tidak tahu bagaimana ia kembali. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kasih, sadar dia hilang dan tahu untuk kembali. Wah, ini penting, ini kita pelajari sama-sama. Ya. Sadar ia hilang tapi tidak tahu kembali. Tidak sadar dia hilang dan tidak tahu juga bagaimana kembali. Lalu yang terakhir, dia sadar dia hilang dan dia tahu bagaimana jalan kembali. Ini mungkin boleh kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama itu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang itu dia teriak-teriak, dia tahu dia hilang, tapi dia tidak tahu bagaimana jalan untuk kembali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat 4 dan ayat yang ke-7 Lukas pasal 15. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor ini, lalu pergi ke padang dan mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Dan setelah ia menemukan, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7, saudara. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menyaksikan akan pelajaran ini, yang mendengarkannya, saya rindu memanggil saudara, kembalilah kepada Tuhan. Sejauh apapun engkau telah hilang, telah jatuh, terperosok di dalam dosa, saatnya datang kepada Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan dan sekarang ini mau menyerahkan hidupmu kepadanya, saudaraku yang kasih, di sorga akan ada sukacita yang lebih besar dari apa yang ada di atas dunia ini. Karena bagi Tuhan, jiwamu lebih berharga dari segalanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, ini tentang dirham yang hilang. Dirham itu karena dia benda mati, dia tidak tahu ia hilang, dan ia tidak tahu bagaimana kembali. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 Lukas pasal 15. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jikalau ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Karena zaman dulu itu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, itu rumah ada yang di dalam, ya, dikorek di dalam pegunungan, di dalam bebatuan. Di situ mereka membuat rumah di dalamnya, sehingga kalau pada, ya, siang hari, kalau itu tertutup, itu pasti gelap, dan dia harus mencari, ya, pelita untuk menyalakan. Ya. Dan bila mana ia dapat, dikatakan, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah, ya, bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini kedua kali diulang, saudara. Pentingnya pertobatan, mahalnya orang yang bertobat di mata sorga. Lalu yang ketiga,
anak yang hilang. Sadar ia hilang dan tahu dia untuk kembali. Ceritanya di dalam ayat 11 Lukas pasal 15. Orang muda ini menuntut harta. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Kemudian orang muda ini, dia begitu gembira mendapatkan warisan, lalu dia pergi merantau. Saudaraku yang kasih, di perantauan, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual, ayat 13, seluruh bagiannya itu, dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara-saudara, waktu dia hidup berfoya-foya, orang begitu senang mengikutinya, makan gratis, saudara-saudara. Ya. Dia kasih minum, dia kasih makan, hidup berfoya-foya. Tetapi ingat ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan orang muda ini pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Dan orang itu tahu, menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang mengizinkan kepadanya untuk memberikannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi dia hidup dengan kemewahan, dalam foya-foya, apa saja yang enak dia makan, sekarang dalam kemelaratan. Ampas makanan babi pun tidak ada yang memberikan kepadanya. Ayat 17, disinilah awal daripada pemulihannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku yang kasih, untung masih ingat pulang. Saudara-saudara, sekarang saudara sedang dapat panggilan untuk pulang. Mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini saudara kesal, kecewa. Engkau meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sekarang datang kepadanya. Jadilah anak muda ini yang walaupun sudah memboroskan harta orang tuanya, tetapi pada waktu kesusahan itu menimpa dirinya, itu menyadarkan dia. Ayat 18. Apa dia katakan? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ayahnya itu sudah lama menunggu dia kembali. Ayah yang sudah mulai tua dan mata sudah mulai rabun itu, dengan tatapan penuh harapan kepada kembalinya putranya itu kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak muda ini dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh,
Ayahnya melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudaraku, perhatikan ayat ini dalam ayat 20. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana saya pelajari ini kembali, saya baca, saya melihat bagaimana Yesus membuat perumpamaan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Bapa itu yang dari jauh sudah melihat, sudah menatap dengan penuh kerinduan kembalinya anak itu, kembalinya saudara, kembalinya saya ke pangkuannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang diceritakan di sini? Orang tua itu, Bapa itu, dia tidak peduli dengan pakaian compang-camping anaknya, dengan bau tubuh anaknya yang baru saja datang kembali, ya. Ketajaman ingatan orang tua, matanya itu menatap anaknya karena kerinduan yang dalam. Padahal sudah berubah wajah orang muda ini. Sudah tidak ganteng seperti di rumahnya dulu. Sudah tidak bersih, sudah tidak rapi. Tapi batin daripada Bapa itu menembus semua batas-batas yang ada di depannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sorga, Bapa kita yang di sorga, Yesus Kristus menatap saudara seperti Bapa itu. Dia tidak memperdulikan bau kotor yang saudara miliki saat ini, tapi dia merindukan supaya saudara kembali kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya untuk kembali. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa, dan aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak. Tetapi ayat 22, ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, ambil anak lembu yang tambun itu, sembelih, dan mari kita semua makan bersama-sama dengan sukacita. Kenapa? Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat kata-kata Allah yang pertama di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberi perintah, seluruh buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan buahnya, so pada saat kamu memakannya kamu akan mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita jatuh dalam dosa, pada saat kita meninggalkan Tuhan, itu artinya kita sedang dalam kematian. Tetapi pada waktu kita kembali kepada Tuhan, saudara-saudara, kita disebut hidup kembali. Pada waktu kita tinggalkan Tuhan, kita disebut hilang, meninggalkan gereja, meninggalkan keluarga, oleh karena mengikuti hawa nafsu kita. Pada waktu kita kembali, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tangan Tuhan terbuka bagi kita. Saudaraku yang kasih, Allah kita sangat mengasihimu, sangat mengasihi saya. Dia mau supaya kita semua bertobat. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 6 ayat 2 firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu,
sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku yang kasih, kata Kristus, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 35 dan 36. Apa artinya saudara-saudara? Apa yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita untuk membawa mereka kepada Tuhan, mengembalikan mereka, menyelamatkan mereka, saudara, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Sebagian orang berpikir bahwa jika mereka memberikan uang untuk pekerjaan ini, ya sudah cukup. Saudaraku, itu adalah sebuah kesalahan. Sumbangan uang tidak dapat menggantikan pelayanan pribadi kita. Benar kalau kita memberi sarana, dan harus banyak lagi yang harus melakukan itu, tetapi ini adalah satu tuntutan. Sesuai kekuatan dan kesempatan, pelayanan pribadi dituntut dari semua orang. Mencari, menyelamatkan yang hilang adalah tugas saudara dan saya. Dan bagi saudara yang sedang hilang saat ini, kembali kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Ada banyak orang yang menderita sakit badani, sakit jasmani, sakit rohani, karena perhatian mereka hanya ditujukan hampir seluruhnya kepada diri sendiri. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyaknya penyakit menimpa dunia ini selain akibat daripada dosa adalah kala manusia itu mencintai dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini ya, kita diingatkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Panggilan buat kita saat ini. Setiap tahun berjuta-juta manusia yang masuk kepada kematian yang kekal tanpa diberi amaran, tanpa beroleh selamat. Dari jam demi jam, dan kehidupan kita yang beragama, kesempatan untuk menjangkau, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terbuka kepada kita. Marilah kita gunakan kesempatan ini, saudara. Ya. Sebab apa dikatakan di sini? Ini perlu saya tekankan buat kita. Di dalam penuntun pelayanan Kristen halaman 103. Dunia ini membutuhkan para misionaris, anggota bekerja yang sudah disucikan. Dan tidak ada seorang pun, tolong diingat saudara, tidak ada seorang pun yang namanya tertulis di buku surga sebagai orang Kristen kalau tidak mempunyai semangat misioneri. Ya. Orang yang tidak mau melayani orang secara pribadi, menuntun orang kepada Tuhan, saudaraku, ingat, namamu tidak akan dicatat di surga. Jadi mari kita semua membuka hati kita bekerja di ladang Tuhan. Di rumah kita ada jiwa. Di keluarga kita ada jiwa. Di sanak famili kita ada jiwa. Di tetangga kita ada jiwa. Di dalam tempat kita kerja ada jiwa. Di mana-mana ada jiwa, saudara. Saudara yang kasih, ya, saya rindu. Mari kita mengikuti jejak Yesus. Karena pada waktu dirham yang hilang itu didapat, pada waktu domba itu kembali, pada waktu anak muda itu kembali, ada sukacita bagi yang menemukan, dan terlebih ada sukacita di sorga. Pertobatan satu jiwa, satu orang yang kembali kepada Tuhan, membuat sorga bersukacita. Semoga dengan pelajaran ini
kita semua mendapatkan kekuatan dan mulai membuka hati kita. Mari kita kerja bagi Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita mendoakan orang lain. Mari kita menguatkan orang lain. Mari kita panggil mereka datang kepada terang Tuhan yang mulia itu. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas nasihat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang memaparkan kepada kami, membentangkan kepada kami betapa besar sukacita di sorga atas pertobatan satu jiwa di hadapan. Tuhan, jadikan kami saluran berkat. Ajari kami, kata-kata kami, pikiran kami, tindak tanduk kami, agar boleh membawa orang lain mengenal kebenaran Tuhan. Urapi kami semua Bapa, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati orang-orang muda kami, anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Dan sempurnakanlah doa kami ini dengan mengedangkan tangan-Mu kepada semua yang mendengarkan firman dan mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan menemani kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.